الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertama kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mencurahkan rahmatnya kepada kita hingga saat ini, sehingga kita bisa merasakan banyak sekali nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat sehat, dan nikmat yang lain yang harus kita jaga dan kita tambah dengan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, dengan meluruskan niat dalam setiap amal karena Allah Jalla wa'ala, dan berupaya mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini, di kajian rutin kita, insyaallah kita kembali membahas hadis Arba'in Nawawi. Kita pada kajian ini akan menjelaskan hadis Abi Dzar, dan kita akan ambil petik faidah-faidah ilmiah yang bisa menyempurnakan pemahaman kita, meluruskannya, dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama saya baca hadis dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Dzar radhiyallahu an Abi Dzar radhiyallahu anhu أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بوضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu juga dia meriwayatkan hadis ini. Dia bercerita ada beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Nabi, ya, sahabat ini, beberapa sahabat, yaitu sahabat yang miskin, yang lemah ekonominya. Jadi mereka bukan tidak menerima kemiskinan, tapi mereka iri karena ada beberapa ibadah yang tidak bisa mereka kerjakan. Karena ibadah ini ibadah harta, di mana mereka iri, ya. Mereka tidak bisa berzakat, tidak bisa berinfak, tidak bisa menunaikan ibadah haji, karena lemahnya ekonomi mereka. Lalu mereka datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka banyak mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang bisa mereka kerjakan dengan harta mereka, sementara kami tidak bisa. Mereka bisa sholat seperti kita juga sholat, mereka bisa puasa seperti kita juga puasa, tapi mereka bisa sedekah dengan harta mereka, sementara kami tidak. Lalu mereka ingin bagaimana bisa orang-orang miskin dari kalangan sahabat Rasulullah, ya, mengejar
ketertinggalan pahala mereka dibanding pahala yang telah dicapai oleh orang-orang kaya tersebut dengan harta mereka. Jadi tidak hasad di sini, tapi karena mereka iri, pengen gitu loh. Jadi mereka juga pengen dapat pahala banyak dari ibadah harta, hanya mereka tidak punya harta. Lalu Nabi SAW mencoba menghibur hati mereka. Mencoba menghibur hati mereka dengan berkata, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bi." Gak usah sedih, kata Nabi. Pada masing-masing, jadi banyak sekali celah-celah, ya, kesempatan-kesempatan yang bisa kalian manfaatkan untuk bernilai pahala. Jadi banyak sekali kesempatan, banyak sekali celah-celah yang bisa kamu jadikan sesuatu yang bernilai pahala. Gitu. Contoh kata Nabi, bertasbih itu sedekah loh. Bertasbih itu sedekah, maknanya bertasbih itu bernilai pahala. Kemudian kata Nabi, bertakbir juga bernilai pahala. Jadi kamu bisa kejar itu ketertinggalan pahala kalian dibanding pahalanya orang-orang kaya itu dengan ibadah harta, dengan banyak tasbih, dengan banyak takbir, dengan banyak tahmid, dan juga memperbanyak tahlil. Selain itu juga kalian bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena menegakkan ma'ruf itu ibadah. Demikian pula mencegah kemungkaran juga ibadah. Gitu. Berhubungan intim suami istri juga ibadah. Semua itu bernilai pahala. Jadi jangan berkecil hati. Jadi banyak sekali kesempatan selain dari harta juga dari yang lain untuk meraih pahala. Sehingga dalam riwayat yang lain mereka berkata, orang-orang miskin dari kalangan sahabat, "Ya Rasulullah, kalau mereka juga bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, menegakkan ma'ruf nahi mungkar gimana? Jadi kami nggak bisa dong mengejar ketertinggalan pahala kami dari dibanding mereka atau dari mereka." Lalu Nabi SAW mengembalikan, jadi beliau menjawab dengan jawaban yang menguatkan iman mereka kepada takdir. Ya. Seraya Nabi alaihissalam bersabda, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Mereka jadi orang kaya itu karunia Allah. Kalian juga menjadi orang-orang yang ditakdirkan miskin juga karunia Allah. Semua itu adalah yang terbaik dari Allah. Mereka kaya itu ujian. Kalian miskin juga ujian. Allah menguji hambanya dengan kekayaan dan kemiskinan. Dan itu takdir Allah. Dan Allah memberikan takdir itu, menentukan takdir itu adalah yang terbaik darinya subhanahu wa ta'ala. Dan itu jawaban Nabi yang sangat menghibur hati mereka. Lalu sahabat bertanya kembali. Ketika Nabi alaihissalam mengatakan, kesempatan untuk mendapatkan pahala juga bisa diraih dengan uh, melalui hubungan intim suami istri. Lalu sahabat heran, hubungan intim suami istri itu kan kebutuhan gitu. Dalam rangka memenuhi syahwat. Kok bisa mendapatkan pahala? Bagi mereka tidak mendapatkan pahala, bahwa berhubungan intim suami istri itu ya kebutuhan dalam rangka memenuhi syahwat. Tapi Nabi alaihissalam mengatakan, tidak hanya memenuhi kebutuhan syahwat, tapi juga di sana ada pahala. Mereka bertanya, betul ya Rasulullah ada pahalanya? Ayati ahaduna syahwata wa yakunu lahu fi ajr. Benar ya Rasul, ada pahalanya nih. Benar ada pahalanya. Lalu Nabi alaihissalam menggunakan kias, namanya kiasul aqs.
menggunakan kias yang bertentangan dengannya. Kata Nabi, "Ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alaihi wisr?" Sekarang saya mau tanya, kalau ada dua orang, laki dan perempuan, berhubungan badan, sementara mereka bukan suami istri, kira-kira dapat dosa atau tidak? Akana 'alaihi wisr? Jadi dua orang nih, dua insan, laki dan perempuan berhubungan badan, kata Nabi alaihissalam. Dan mereka bukan suami istri, bukan pasangan yang halal. Mereka dapat dosa atau dapat pahala, kata Rasulullah. Ya, kata mereka, ya tentu dapat dosa ya Rasul. Lalu Nabi menjawab, وَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. Nah, begitu pula kalau ya melakukan hubungan intim, hubungan badan dengan pasangan yang halal. Jadi tidak hanya memenuhi kebutuhan, bahkan bernilai pahala. Nanti di sana ada sekali faedah, pelajaran penting dari pernyataan Nabi ini. Tentu nanti pahala yang didapat dari hasil hubungan intim suami istri berbeda-beda, ya, tentu berbeda-beda. Kita jelaskan hadis ini. Pertama, diterangkan oleh Abu Dzar, ada beberapa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ekonominya lemah atau miskin. Jadi tidak semua sahabat itu kaya. Bahkan banyak dari sahabat yang miskin. Hanya beberapa sahabat Rasulullah yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Jalla wa'ala, seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdurrahman bin Auf. Dan sahabat Nabi terkaya itu Abdurrahman bin Auf. Tapi sahabat Nabi yang kaya, yang mana manfaatnya itu berlangsung sampai saat ini, ya, kekayaannya itu bisa dirasakan oleh kaum muslimin sampai saat ini, itu Uthman. Karena dari sumurnya yang beliau wakafkan hingga saat ini, bisa membangun beberapa hotel dari hasil sumurnya, ya. Jadi kekayaan Uthman itu bisa dirasakan manfaatnya sampai saat ini. Tapi pada saat atau di masa Nabi alaihissalam, sahabat terkaya yang paling kaya itu Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf. Di sini, hadis ini, kita belajar. Apa yang kita pelajari? Kaya dan miskin itu sama sebetulnya. Sama-sama ujian. Sama-sama ujian. Mana yang lebih baik? Orang miskin yang sabar atau orang kaya yang bersyukur? Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala ditanya tentang mana yang lebih afdal, mana yang lebih baik di sisi Allah Jalla wa'ala, orang miskin yang sabar atau orang kaya yang bersyukur. Khilaf para ulama, ada yang mengatakan lebih baik yang kaya, yang bersyukur, karena dengan kekayaannya dia bisa beribadah, dan ibadah yang tidak bisa dilakukan orang-orang miskin. Dia bisa haji, umroh berulang-ulang berkali-kali, dia bisa haji plus, tahun lagi, tahun depan haji plus lagi, dia bisa bangun masjid, dia bisa bangun pesantren, dia bisa wakafin tanah sekian hektar, dan itu nggak bisa dilakukan oleh orang-orang miskin. Ada ulama yang berkata yang lebih afdal justru orang miskin yang bersabar. Kenapa? Karena mereka lebih cepat masuk surga. Hisabnya tidak panjang. Karena jarak yang tercepat, jarak waktu terpendek antara orang kaya yang masuk surga dengan orang miskin masuk surga itu 50 tahun. Jadi orang miskin sudah masuk surga, sementara orang kaya ditahan oleh Allah selama 50 tahun. Karena dihisap hartanya oleh Allah Jalla wa'ala. Tanya, dari mana hartanya, sumbernya, hartanya dari mana, kemudian kemana disalurkan, itu ditanya. Dua pertanyaan itu yang terus Allah tanyakan kepada orang kaya, sehingga mereka tertunda masuk surganya. Nah, kata ulama, bagaimana dikata orang kaya itu lebih baik kalau hisapnya panjang, ya, berlarut-larut ya,
Jadi tertunda masuk surganya karena proses pertimbangan atau proses hisab hartanya itu begitu melelahkan. Jadi dari sini kata sebagian ulama, orang miskin yang sabar lebih afdal. Tetapi Syekhul Islam Taimiyah menjawab, yang mengatakan orang kaya yang bersyukur itu lebih afdal kurang tepat. Karena pasti semua orang pengen jadi kaya, tapi kan tidak semua Allah jadikan kaya. Allah tidak pernah salah dengan keputusannya. Yang bilang juga miskin lebih afdal, yang bersabar lebih baik, itu juga tidak tepat. Itu juga tidak tepat. Karena kemiskinan itu tidak enak. Nggak semua orang bisa sabar dengan kemiskinan. Nggak semua orang bisa sabar menghadapi ujian kemiskinan. Makanya beliau mengatakan, yang lebih afdal itu yang paling bertakwa di antara mereka. Siapa di antara orang kaya dan miskin yang bertakwa pada Allah Jalla wa'ala, itu yang lebih baik di sisi Allah. Itu yang lebih baik. Kenapa? Karena kekayaan itu tidak mudah. Fitnah yang tidak mudah. Fitnah yang membuat kita sombong, membuat kita lupa daratan. Siapa sih di sini aja leh, termasuk saya, yang bisa betul-betul tidak merasa hebat, tidak merasa sombong, tidak merasa lebih baik, ketika punya uang lebih banyak, harta lebih berlimpah. Sulit. Orang-orang sombong itu kan orang-orang yang kaya. Karena merasa dirinya punya uang. Ditambah iman yang lemah. Susah. Harta yang berharta yang berlimpah itu fitnah yang paling berat. Tidak mudah menghadapi fitnah harta yang berlimpah, uang banyak, tidak mudah. Hanya Allah, hanya orang-orang yang Allah jaga hatinya yang tidak sombong, yang tidak kufur. Jadi yang terbaik adalah ya yang bertakwa. Sehingga kita tidak boleh minta kaya saja. Juga tidak boleh minta miskin. Minta yang terbaik kepada Allah Jalla wa'ala. Seorang hamba yang baik, seorang hamba yang sejati, yang dia minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku orang kaya yang terbaik, ya Allah. Perbanyak hartaku, agar aku bisa bermanfaat dengan hartaku, ya Allah. Minta yang terbaik kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian, mereka datang ke Nabi, bukan karena iri, bukan karena dengki. Mereka lebih ke iri, ya, iri dalam apa? Iri dalam hal positif. Gitu. Irinya bukan iri negatif, tapi irinya iri apa ya? Iri dalam hal positif. Namanya ghibtah. Namanya ghibtah. Kalau kita bicara dengki, hasad, panjang lebar para ulama membahas tentang dengki. Yang jelas di sini para ulama menjelaskan sahabat yang lemah ekonominya tidak datang kepada Nabi karena iri, karena dengki, tidak. Tapi karena mereka iri. Orang-orang kaya dari sahabat Rasulullah itu bisa banyak beribadah harta yang tidak bisa mereka lakukan. Nah, kalau kita bicara tentang iri atau dengki, dengki itu disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang paling rendah itu adalah karahiyatu nikmatul ghair. Nggak suka ya terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Itu hasad, dengki yang paling rendah. Jadi kita nggak suka orang lain lebih pinter, itu dengki. Kita nggak suka orang lain lebih cantik, lebih tampan, itu dengki. Kita nggak seneng orang lain lebih sukses, lebih bagus karirnya, lebih bagus rumahnya, lebih mahal mobilnya, lebih kaya, lebih apapun dalam hal duniawi, kita nggak senang. Itu dengki dan haram hukumnya. Beda halnya kalau kita berupaya menjatuhkan, menghancurkan kekayaannya. Kalau ada upaya lebih tinggi lagi, ya tingkat kedengkiannya, lebih besar dosanya. Tapi dengki itu sendiri artinya dia seorang tidak senang
Ketidaksenangan kita terhadap orang lain, nikmat yang ada pada orang lain yang Allah berikan, itu dengki dan itu haram. Ya, jadi gak ada dikatakan, ya tapi kan saya gak pengen dia miskin, saya gak suka, saya gak senang dia lebih kaya dari saya. Kita bilang itu haram. Kenapa? Karena dengki itu bukan masalah dengan manusia. Dengki itu bukan masalah dengan manusia. Hablum minan nas. Dengki itu berarti bermasalah dengan Allah. Itu makna hakikat dengki itu. Makanya kata ulama, kenapa orang dengki? Ya karena dia bermasalah dengan Allah. Maksudnya, karena dia tidak beriman kepada Allah. Jalla wa'ala. Dia tidak terima takdir Allah. Ketentuan Allah Jalla wa'ala. Allah tetapkan sebagian hambanya kaya, lebih pintar, lebih cerdas, lebih tampan, lebih cantik. Yang membuat mereka seperti itu kan Allah. Jadi kalau kita gak senang, berarti kita tidak menerima keputusan Allah. Makanya kata ulama, al-hasad, ya, masalah hasad ini, masalah hasad ini, itu karena sebetulnya masalah takdir. Ya, jadi ada yang salah pada iman kita kepada takdir Allah Jalla wa'ala. Itu. Kemudian para jemaah sekalian, mereka bertanya, ya Rasulullah, orang-orang yang banyak uang itu, mereka banyak meraih pahala melalui ibadah-ibadah yang mereka bisa lakukan melalui harta mereka. Selain mereka sholat, puasa, sedekah, juga mereka bisa beribadah dengan harta mereka, sementara kami tidak. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha menghibur. Nah, ini sunnah para jamaah. Sunnah. Yang sedang gelisah, apapun keadaan hatinya. Maka sunnahnya adalah menghibur hati mereka. Sallallahu yang berasal dari kalangan orang-orang miskin. Tetapi usah hati, tidak usah sedih. Banyak kesempatan untuk pahala bisa melalui bisa kita, bagi saudara kita, keluarga kita, orang dekat kita sedang sedih, cobalah hibur. Hibur hatinya. Jangan dibuat tambah jatuh. Coba. Jadi kita harus mengamalkan sunnah ini. Sunnah menghibur hati saudara kita yang sedang dirundung kesedihan. Sedang mengalami kegelisahan. Ya. Seperti itu para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi mengatakan takbir, tahmid, tahlil itu sedekah. Artinya bernilai pahala. Karena jarang sekali orang kaya memanfaatkan, karena mereka sibuk dengan bisnis mereka, dengan kesibukan duniawi mereka. Nah, ada celah bagi orang miskin untuk bisa mengejar ketertinggalan pahala. Karena mereka kalau sibuk dengan dunia, orang kaya itu lupa zikir. Nah, kita orang-orang yang tidak kaya, kejar ya harta, apa ibadah mereka, pahala mereka dari harta, dari ibadah harta, itu kejar dari mana? Kejar melalui zikir. Di setiap celah, setiap waktu kita berzikir, subhanallah, bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah, bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Ada celah bagi orang miskin untuk bisa mengejar ketertinggalan pahala dari orang kaya. Karena orang kaya itu sibuk dengan dunia. Tapi kalau mereka juga sibuk
dengan dunia, tapi tetap berzikir, tentu kita tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi biasanya orang-orang kaya yang sibuk dengan kesibukan duniawi itu tidak sempat berzikir kepada Allah Jalla. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, manfaatkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ayo manfaatkan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Perbanyak zikir itu. Perbanyak zikir itu. Gak usah berkecil hati. Insya Allah kita bisa meraih pahala sebanyak mereka. Seperti mereka. Melalui zikir-zikir. Tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Ya. Kemudian, ya, yang perlu kita ketahui, Nabi SAW, dia di sini mengajarkan banyak sekali pelajaran, memberi banyak pelajaran. Yang pertama adalah musyawarahatu sahabati radhiyallahu anhu wa tasabuq bil masalih. Pas sahabat itu berkaitan ambisi bukan dunia, memiliki ambisi mereka soleh. Karena mereka adalah orang-orang yang cepat dalam beramal soleh. Orang miskin dari kalangan sahabat, mereka pengen, saya juga pengen zakat ya Rasul. Saya juga pengen, kami juga pengen ibadah haji. Jadi mereka menyampaikan itu kepada Nabi tidak dalam konteks iri, tidak dalam konteks tidak menerima takdir Allah Jalla wa'ala. La, ya, laisa min i'tirad biqadari. Dalam konteks menentang Allah. Tapi mereka pengen juga haji, pengen juga berzakat, pengen juga berinfak. Apa yang kita ambil pelajaran? Akibat dalam beramal soleh. Jadi setelah ada kesempatan untuk beramal soleh, mereka cepat sekali mengerjakannya. Itulah sebabnya mereka menjadi berkah. Nah, hadis ini mengajarkan kita itu. Kalau kita ingin berkah hidup ini, kita cepat beramal soleh. Ada kesempatan beramal soleh, kalau kita mampu, cepat kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Ya, musyawarahatu sahabat. Sahabat dalam beramal soleh. Kemudian yang kedua, kita belajar dari sahabat Rasulullah melalui hadis ini. Anna sahabat radhiyallahu anhum ista'miluna amwali ma fihi al-khair fid dunya. Sahabat itu kalaupun ditakdirkan jadi kaya, kayanya mereka itu tidak buat mereka sombong. Kekayaan mereka justru bermanfaat bagi dunia dan akhirat mereka. Bukan cuma pamer, at-tafakhur, wat-takatsur, pamer harta, mewah sekali rumahnya, tapi nggak ada manfaatnya. Hanya kaya saja. Tapi nggak ada ibadahnya, nggak ada. Manfaat silaturahim, nggak ada manfaat dunia. Nggak pernah dipakai rumahnya buat silaturahim, buat kajian. Hartanya dipakai buat kajian, mobil apa, nggak pernah. Hanya untuk dunia dan dunia. Itu beda dengan sahabat. Kita belajar dari sahabat, mereka itu adalah inspirator kita. Sahabat Nabi SAW. Mereka kaya, yang kaya dari kalangan mereka atau yang dari orang-orang kaya dari sahabat. Itu bukan hanya kaya. Kaya yang suka pamer harta, flexing. Tapi mereka kaya, semakin besar manfaat mereka untuk Islam dan kaum muslimin. Semakin besar manfaat mereka untuk Islam dan kaum muslimin. Banyak Abdurrahman bin Auf berinfak, Utsman berinfak. Oleh Nabi SAW ketika melakukan khaybar, Nabi SAW, kita butuh dana besar untuk bisa melakukan khaybar. Karena khaybar ini adalah wilayah yang dikuasai oleh Yahudi dan wilayah perbukitan. Tidak mudah kita untuk menaklukkannya. Kita butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa melakukan khaybar. Siapa yang sanggup menutup semua kebutuhan? Ya, kebutuhan untuk melakukan khaybar. Siapa yang sanggup?
Utsman cepat mengatakan, ya Rasulullah, semua kebutuhan Khaybar sayang kami. Sampai kaum muslimin menaklukkan Khaybar. Menaklukkan Khaybar para jamaah sekalian. Adakah sih orang kaya yang seperti itu? Tapi kalau kita kaya, punya banyak apartemen, punya banyak tanah, punya banyak rumah, tapi kalau diajak berinfak, diajak untuk berbuat ibadah terkait dengan harta, itu lambat. Jangan minta kaya. Justru nanti jadi ujian berat, hisab yang berat nanti. Banyak di kalangan kita para jamaah kaya, tapi tidak imbang dengan ibadahnya. Tidak imbang dengan ibadahnya. Kekayaannya miliaran, ratusan miliar, ibadahnya nggak seberapa. Ingat para jamaah, seorang yang memiliki harta yang berlimpah, tapi tidak imbang dengan ibadah hartanya, dikhawatirkan akan mengurangi jatahnya di surga. Dikhawatirkan akan mengurangi jatahnya di surga. Dan itu yang dipahami oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau khawatir kalau jadi kaya, tetapi tidak berimbang kekayaan dengan ibadah yang dikerjakan. Karena ibadah orang kaya bukan tahajud. Tahajud juga orang miskin bisa. Ibadah orang kaya pun zikir. Ustaz, saya etika. Etika bukan ibadah orang kaya. Alhamdulillah Ustaz, saya bisa puasa Senin Kamis. Puasa itu bukan ibadah orang kaya. Kalau Anda kaya, Anda puasa, Anda rajin sholat sunnah, nggak usah bangga. Itu bukan ibadah kalian. Orang bisa mengerjakannya. Kenapa? Kalau ibadah orang kaya seperti ibadah orang miskin, tapi untuk bicara tentang daging harta, infak, zakat, zakat, itu sangat lemah. Bisa dikhawatirkan mengurangi jatah akhirat. Makanya Umar berkata, ya Allah, saya takut kalau saya kaya, kekayaan saya tidak bisa mengimbangi ibadah harta saya. Saya takut saya masuk ke dalam manmu ya Allah. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya. Kalian kurangi jatah akhirat kalian oleh karena kenikmatan dunia. Ya Allah, jadikan hidupku sederhana saja ya Allah. Aku tidak mau kaya, aku khawatir. Itu sahabat Umar yang imannya sebesar gunung. Takut kaya. Karena khawatir kekayaannya tidak bisa berimbang dengan ibadah hartanya. Banyak orang kaya, apartemennya banyak, uangnya banyak, harta, mobilnya, rumahnya. Tapi infaknya berapa? Berapa infaknya? Karena tidak hanya yang wajib itu zakat, infak juga ada infak yang wajib. Ngeri-ngeri para jamaah sekalian. Yang bukan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, pelajaran bisa kita ambil dari hadis ini. Annal amal badaniyah yasyariku fiha al-ghani wal kafi yasyariku fiha al-ghani wal faqir. Jadi orang kaya itu harus sadar diri. Mereka itu harus punya kelebihan bukan dengan ibadah yang bisa dilakukan juga oleh orang miskin. Ini yang harus kita pelajari dari hadis ini. Karena kalau ibadah salat, mereka rajin salatnya. Ada orang tinggal di Pondok Indah, rajin sekali salat di masjid. Biasa. Hebat ya. Rumahnya megah, kaya. Tapi rajin salat ke masjid. Kita bilang itu biasa. Itu juga bisa orang miskin. Tukang sapu jalan bisa ke masjid. Bukan hanya orang yang tinggal di Pondok Indah. Komplek elit yang mahal. Biasa itu. Tapi kalau ada orang kaya, berinfak, dibagikan keluarga-keluarga yang miskin, saudara-saudara yang miskin, dibagikan, ditanggung ekonominya.
Dibiayai semua mereka. Ini baru hebat. Dia sumbang Palestina. Tidak ada orang yang tahu dia sumbang miliaran. Ini baru orang kaya. Dia bangun masjid di daerah yang sangat memprihatinkan, musolahnya, masjid. Dia bangun di sana musola, masjid. Ini orang kaya. Ini orang kaya. Banyak sekali orang-orang miskin pada jemaah. Korban-korban PHK banyak sekali. Ya. Dia wakafkan Al-Quran. Apa yang dibutuhkan orang-orang itu? Di kampung-kampung yang daerahnya kering kerontang, dia sumbang sumur. Dibangun MCK. Ini orang kaya. Orang kaya berangkat ke masjid. Orang kaya apa? Rajin puasa sunnah. Biasa itu. Dan orang kaya harus tampil beda. Tidak boleh orang kaya itu hanya beribadah, dan ibadah yang bisa dikerjakan juga oleh orang miskin. Itu perbedaan kaya dan miskin, kata Nabi alaihissalam. Yang keempat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fataha lil fuqara'i abwabinal khair. Nabi itu membuka pintu kebaikan. Nabi ingatkan. Kata Nabi, gak usah berkecil hati orang-orang miskin. Karena orang kaya itu sibuk dengan urusan dunia. Jadi bisa dipastikan kecil kemungkinan mereka berzikir. Kata Nabi, semuanya bisa kamu jadikan pahala. Gak usah berkecil hati. Nah, yang paling besar kesempatan kita yang tidak kaya ini, memperbanyak zikir kepada Allah. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Itu pintu kebaikannya besar sekali. Amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan amar nahi munkar, itu juga ibadah. Kemudian yang kelima, takdirul mukhatab bima la yumkinu inkaruh. Jadi kita ini harus meyakinkan orang-orang yang ragu, orang-orang yang sedih, harus memberi masukannya, memberi nasihatnya itu harus mantap gitu loh. Sehingga hilang keraguan mereka, hilang keresahan mereka. Bismillah. Memang dia aja yang bisa beribadah gitu loh. Gak usah berkecil hati. Kita tidak kaya. Jadi kita ini dalam memberi nasihat itu harus mantap. Harus meyakinkan. Ya, jangan setengah-setengah. Karena Nabi Alaihi mengatakan, awalaysa qad ja'alallahu lakum at-tasaddaqu Nabi. Allah itu banyak memberikan celah dan kesempatan untuk bersedekah, untuk beribadah. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Orang kaya punya ibadah, orang miskin punya ibadah. Jadi masing-masing punya kesempatan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan itulah hebatnya Nabi Alaihissalam. Selalu bisa memberikan masukan yang meyakinkan. Membuat mereka tidak lagi gelisah, tidak lagi sedih gitu ya. Kemudian Nabi Alaihissalam dalam hadis ini juga mengajarkan kita, annama dzakarhu Nabi min amal kullahu sadaqah. Apa yang Nabi sebutkan, sedekah itu ibadah. Tergantung ibadahnya, juga ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Ya, tergantung sikonnya, situasi dan kondisi, Ya. Misalnya contoh apa? Tasbih. Tasbih bisa jadi wajib kalau dia sama sekali tidak pernah bertasbih kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi ketika dia banyak bertasbih melalui zikir pagi petang, melalui zikir setelah sholat fardu, maka tasbih di luar itu sifatnya sunnah. Tapi orang yang tidak pernah berzikir pagi petang, orang yang tidak pernah berzikir setelah sholat fardu, bertasbih, bertahmid, takbir, maka bisa jadi tasbih itu menjadi wajib. Tergantung sikonnya. Dari satu orang ke orang lain beda-beda. Maka kalau ada orang memanfaatkan tasbih di luar zikir pagi petang, zikir setelah sholat fardu, dia ingin memanfaatkan itu dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Itu dia akan mendapatkan pahala zikir wajib. Besar sekali pahalanya para jemaah sekalian. Demikian pula menegakkan amar nahi munkar. Ini yang perlu diperhatikan. Dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu ada syarat. Kenapa harus ada syarat? Supaya tidak
supaya tidak menimbulkan kegaduhan, supaya tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Karena amar ma'ruf munkar kalau menimbulkan kegaduhan, menimbulkan mudarat yang lebih besar, menjadi haram, bukan lagi ibadah. Apa syaratnya? Pertama terkait dengan amar ma'ruf. Yang pertama syarat amar ma'ruf, orang yang menegakkan ma'ruf, ayyakuna al-amiru aliman bi anna hadha ma'ruf. Seorang yang menegakkan amar ma'ruf harus tahu bahwa ini ma'ruf, bahwa ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan berdasarkan kebodohan. Jadi dia tahu bahwa ini ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Dia tahu. Aliman bi anna hadha ma'ruf. Ini adalah perintah Allah. Yang kedua, ayyakuna hadzal ma'mur qad tarakal ma'ruf. Dan dipastikan, dikonfirmasi bahwa ma'ruf, orang yang kita tegur itu betul-betul meninggalkan sesuatu yang diperintahkan Allah, bukan katanya. Kita tahu betul misalnya dia tidak sholat. Kita tahu betul misalnya dia tidak menafkahi istrinya. Ini kan perintah. Tahu betul dia tidak memberi nafkah istrinya. Kita ingatkan. Tapi kalau katanya, sementara kita belum cross-check, nggak boleh. Begitu. Makanya Nabi alaihissalam ketika melihat ada sahabat yang langsung duduk, Nabi tidak mengatakan salah. Nabi bertanya, as-shallaita, kamu sudah sholat? Nabi konfirmasi. Bertanya dulu. Karena Nabi tidak memperhatikan sahabat itu. Ada seorang sahabat namanya Sulaik Al-Ghatafani, ketika Nabi khutbah Jumat, beliau langsung duduk. Sampai Masjid Nabawi, dia tidak sholat tahiyatul masjid. Nabi tidak memperhatikan, tapi Nabi akhirnya melihat, oh ini baru datang ini. Baru ngeh Nabi alaihissalam. Lalu Nabi konfirmasi, as-shallaita, kamu sudah sholat? Jadi nggak bisa kita menyuruh orang berbuat ma'ruf kalau kita belum tahu kalau dia mengabaikan perkara ma'ruf. Ya. Terkait dengan nahi mungkar. Nahi mungkar ada syaratnya juga. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa mungkar itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan semangat atau perasaan. Bahwa ini mungkar berdasarkan dalil. Anta'lam anna hadha munkarun bidalili syar'i. Bahwa ini mungkar, ini haram ini. Berdasarkan dalil, bukan haram menurut kita. Bukan haram menurut kita. Contoh misalnya. Apa contohnya? Kita melihat ada orang merokok. Kita tahu hukumnya haram. Hukumnya apa rokok? Haram. Oh sudah, satu. Ingkari atau tidak? Bentar. Jangan dulu. Yang kedua, anta'lam anna hadzal mukhatab qad waqa fil munkar. Dan kita melihat dia ngerokok. Sudah, dua. Yang ketiga, alla yazulal munkaru ila ma huwa a'dham. Nah, pertanyaannya adalah, jadi kita ini kalau lihat kemungkaran nggak cukup untuk diingkari. Syarat yang ketiga yang terakhir apa? Ketika kita mengingatkan, mengingkari, apakah dia lebih parah? Ya, semakin menjadi dengan rokoknya, bahkan akan melawan kita, bahkan akan menyerang kita, atau bagaimana? Kalau ternyata mudaratnya lebih besar dengan kita ingatkan, ini haram, rokok itu haram, dosa besar, begini begitu, malah semakin jadi, malah semakin benci dakwah, malah semakin benci kita, membenci dakwah yang kita sampaikan, maka lebih baik ditunda saja. Jadi tidak semua yang baik kita sampaikan, tidak semua yang mungkar kita ingkari, tergantung sikon. Demi menghindari mudarat yang lebih besar. Baik. Kemudian perjamaah sekalian, yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah apapun. Kalau kita mengingkari suatu, jangan hanya kita tahu itu mungkar. Jangan kita hanya mengetahui bahwa terjadi kemungkaran yang telah dilakukan. Tapi juga kita harus mengukur
dampaknya. Kalau kita ingkari dampak negatifnya lebih besar atau lebih kecil, itu syarat mengingkari kemungkaran. Makanya Allah kenapa melarang kita mencela Tuhan selain Allah? Kita bilang, apa itu Buddha? Orang begitu kok disembah. Gitu. Apa itu dewa? Kita bilang ke orang-orang Hindu. Bodoh mereka. Ya, Hindu tuh bodoh. Mereka menyembah siapa? Dewa. Dewa itu siapa? Malaikat dewa itu. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau kita ngomong itu di Bali misalnya, bahaya. Para jamaah menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar harus mempertimbangkan mudarat dan maslahat. Tidak cukup ini ma'ruf, tidak juga cukup ini mungkar, nggak cukup. Apa kata Allah dalam Al-An'am surah Al-An'am ayat 108? Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwa bighairi ilm. Jangan kalian mencela Tuhan selain Allah. Padahal Tuhan itu ya layak dihina karena mereka diibadahi. Tapi Allah melarang loh. Jangan dihina itu Buddha, jangan dihina itu dewa, jangan dihina Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir itu. Kenapa dilarang oleh Allah dihina? Dicela, dicaci. Fayasubbullah adwan bighairi. Dampak negatifnya adalah akhirnya Allah menjadi dicela. Tuhanmu Allah itu apa? Gitu dibalik nanti. Gara-gara kita mencela Tuhan selain Allah, akhirnya mereka mencela Tuhan, mencela Allah. Dan itu kan lebih besar mudaratnya. Dan mereka ketika mencela itu dengan penuh kebencian, kemarahan, dan kebodohan. Udah nyali. Udah nggak pantas lah. Nah, dari situ ya para jemaah sekalian yang dimuliakan. Kemudian kita belajar dari hadis ini, kata Nabi, wa fi budhi ahadikum sadaqah. Hubungan intim suami istri itu sedekah ibadah. Nah, ini penting para jemaah. Apakah seluruh hubungan intim suami istri itu ibadah? Ada beberapa sisi yang harus dibahas. Ada beberapa keadaan. Yang pertama, seorang berhubungan karena ingin dia punya hak untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya, kebutuhan biologisnya. Ketika dia ingin memenuhi haknya sebagai dia dipenuhi, maka berpahala di sana. Kamu punya hak untuk menuntut. Jadi menuntut hak untuk istri, demikian pula istri menuntut hak untuk bisa mendapatkan nafkah batin. Maka di situ hubungan intim itu. Yang kedua, jangan menang sendiri gitu loh. Apakah dikatakan ibadah? Kalau suaminya menang sendiri, dalam keadaan istri lagi nggak siap, lagi nggak mau dipaksa, boleh. Tapi ketika istri itu nggak mood dalam keadaan sakit, dia maaf dulu, nggak, pokoknya kamu selain saya, marah, istri terpaksa, apa nggak pahala? Tidak. Katakan di sini, annahu idza ata'ahlahu faqad dia meminta dia nggak mood, lagi kesel, lagi stres atau apa, aja deh. Terus ketika lagi nyaman hatinya, lagi memang baik gitu ya, mungkin sedikit sedih terus diajak ngobrol, dia ragu gitu ya, dulu tidur, dia sadar dulu, dia dulu, dia bercium, maka seperti ini yang berpahala.
Karena apa? Perempuan juga ingin butuh, tapi bukan seperti gedung pisang gitu. Pokoknya saya layani, selesai udah. Dia nggak perhatikan istrinya apakah sudah puas atau belum, nggak peduli dia. Ini bukan ibadah namanya. Yang dimaksud dengan ibadah Nabi Ali Hadikum sadaqah, di mana kedua-duanya itu merasakan kenyamanan, kebahagiaan. Ya, tidak terpaksa begitu. Ini. Kemudian belajar di hadis ini apa? Sahabat itu tidak pernah membiarkan sesuatu yang mereka tidak ketahui terkait agama, kecuali mereka bertanya. Semua hal terkait dengan agama, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, boleh atau tidak, ini akhlaknya seperti apa, kemudian juga ibadah, bagaimana ibadah, was, apalagi anna sahabat radhiyallahu anhum la yakuna syai'an mushtata. Gak pernah mereka malu. Semua hal terkait agama pasti mereka tanya. Ada ketentuan di sana. Pertanyaan yang baik ada gitu. Apa itu? Fakullu syai'in yahtaju ilaihi nas min dinihim atau fi dinihim. Semua yang dibutuhkan manusia dalam hal agama, dalam perkara agama, maka dua mungkin. Yang pertama Nabi menjelaskan atau tanya. Kalau Nabi tidak menjelaskan dan sahabat tidak bertanya, maka pertanyaan yang kita ajukan adalah pertanyaan yang tidak pantas atau pertanyaan bid'ah. Contohnya bagaimana misalnya? Kita nanya tentang apa namanya? Tentang Allah gitu ya. Terus Allah ngapain turun ke langit dunia malam-malam gitu, ngapain? Kan gitu. Kita tanya, Allah ngapain? Allah kan maha besar, kok Allah turun? Biarkan saja kita berdoa dari bumi, lalu Allah mendengar. Terus ngapain Allah turun ke langit dunia? Ini pertanyaan apa? Pernahkah sahabat akidah, ibadah, muamalat, akhlak? Nabi tidak pernah menjelaskan, juga tidak pernah ditanya oleh sahabat. Ini pertanyaannya tidak pantas, tidak etis, bid'ah. Contoh lain misalnya, Ar-Rahman al-Arshtawa, Allah itu bersemayam. Oh, boleh nggak nanya Ustaz? Boleh. Istawanya Allah gimana sih? Itu bid'ah. Kenapa? Nabi tidak pernah menjelaskan. Dan sahabat tidak pernah bertanya. Contoh lain misalnya, saya mau nanya, kenapa sih subuh 2 rakaat? Tapi pernah tidak miskan? Pernah ya? Jadi 2 rakaat. Kalau Nabi sudah menjelaskan dan sahabat bertanya sesuatu yang tidak pernah dijelaskan, cukup. Lebih selebihnya, kalau kita masih mempertanyakan, kenapa subuh 2 rakaat, kenapa sholat 5 waktu, kenapa tawaf 7 kali putaran, kenapa? Itu pertanyaan yang sia-sia. Yang di mana Imam Malik mengatakan pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan bid'ah. Kemudian kita belajar di situ apa? Seringlah memberikan mengajar kepada siapapun itu pada murid. Kalau kita orang itu dalam mengajar itu memberi contoh. Jadi memberi contoh. Contohnya ini untuk memperjelas sabda terang. Karena setelah sahabat dapat paham kata Nabi, oke, saya contoh ya. Kalau orang berhubungan, berikan perumpamaan. Analogi. Nah itu sangat aku. Jadi seorang dai, seorang memberikan contoh, memberikan analogi dan seterusnya.
Ya. Kemudian yang terakhir para jamaah sekalian, annal iktifa bil halal an haram yaj'alul halal qurbatan wa sadaqah. Jadi gini, kita berhubungan intim dengan istri, dengan suami, atau kita mencukupi dengan yang halal. Kita puasin tuh dengan yang halal. Misalnya kita makan. Kenapa? Kita nggak perlu gimana? Nggak cukup kambing, alhamdulillah. Dengan kita mencukupkan dengan kambing guling, dengan nasi mie, itu bukan hanya menikmati nasi mandi loh. Menikmati kambing guling, tidak. Makanya anal iktisabil halal. Jadi kita memanfaatkan betul apa yang Allah halalkan demi yang Allah haramkan. Maka di situ ada pahala. Contoh lain misalnya, kita nggak mau minum yang mengandung alkohol. Tapi misalnya kita sekali-kali pengen yang ada fantasinya. Apa itu? Misalnya minum yang mengandung soda misalnya. Saya nggak mungkin minum yang beralkohol. Tapi sekali-kali saya minum misalnya Sprite misalnya. Sekali-kali saya minum Coca-Cola. Saya minum ini jarang-jarang. Tapi ketika saya minum, karena saya ingin minum yang halal. Saya puaskan diri saya dengan yang halal. Wallahi pahala. Demikian pula apa? Kita berfantasi dengan istri kita. Jangan monoton begitu loh. Dengan istri itu begitu-gitu aja. Dengan gaya ini, gaya itu silakan. Kata Allah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Pergaulilah istrimu dengan berbagai macam gaya, kata Allah. Karena istrimu itu ladangmu. Ladang. Harthul lakum. Ladang itu gimana sih? Dicangkul dari arah kanan, kiri, bebas dengan gaya apapun. Jangan monoton begitu-gitu aja. Ingat, orang-orang yang berzina itu dengan gaya macam-macam. Ya Allah, saya dengan malu pakai gaya ini, pakai itu. Orang suami istri ini justru manfaatkan dengan secara maksimal sesuatu yang Allah halalkan. Misalnya kita bilang ke istri, mah saya nggak mau dengan gaya depan. Kamu gaya misalnya gaya begini, kamu di atas, saya di bawah begini. Silakan. Semua yang memang bisa kita lakukan dengan istri, kecuali dubur, tidak boleh. Dilaknat oleh Allah Jalla wa Ala. Aduh, saya bosan melalui saya bosan melalui apa kemaluanmu. Saya masuk dubur ya, haram hukumnya. Tapi kalau melalui kemaluan istri, dari manapun, gaya apapun, silahkan. Dalam rangka apa? Supaya saya puas dengan yang halal. Saya nggak perlu lagi yang haram, nggak perlu nyenggol haram lagi. Banyak loh lelaki perempuan di luar sana karena imannya lemah. Kenapa? Dengan istrinya monoton gitu. Ya begitu itu aja, nggak ada gaya, nggak ada kepuasan. Apalagi lemah imannya, udah tambah jadi. Para jamaah, halal. Puaskan diri kita dengan yang halal. Puaskan dari dalam hal syahwat, makanan, minuman, ya yang haram itu pahala dari Allah Allah. Wassallallahu barik Muhammad wa ala alihi wasallam. Demikian kajian kita pembahasan dari hadis yang ke-25 dari hadis Arba'in Nawawi. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan Ustadz atas penjelasan materinya yang telah disampaikan. Barakallahu fikum. Demikian tadi sesi pertama yang kita telah ikuti bersama dan simak bersama. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, di mana sesi interaktif tanya jawab. Kami mengundang para sahabat bisa langsung bertanya kepada Ustadz dengan menekan tombol raise hand, atau bisa juga menulis di kolom chat, dan insya Allah akan kami bacakan pertanyaannya. Uh,
Izin Ustadz, ada pertanyaan yang sudah masuk. Ana bacakan dulu. Afwan Pak Ustadz, izin bertanya, bolehkah kita menargetkan dalam membantu orang lain? Misal kita targetkan membantu saudara dengan membantu dengan nilai dana tertentu. Walaupun kita masih punya dana untuk membantu, sementara saudara kita masih membutuhkan bantuan. Mohon nasihat Pak Ustadz. Putus, Pak. Mohon diulangi pertanyaannya. Oh, baik. Eh, Ana ulangi, Afwan Pak Ustadz, izin bertanya, bolehkah kita menargetkan dalam membantu orang lain? Misal kita Ya, target, misal kita targetkan membantu saudara dengan membantu dengan nilai dana tertentu, walaupun kita masih punya dana untuk membantu, sementara saudara kita masih membutuhkan bantuan. Mohon nasihat Pak Ustadz. Syukron. sementara apa? Sementara? Sementara Ulangi, sementara? saudara kita masih membutuhkan bantuan. Seperti itu, Ustaz. Yang jelas jangan dibatasi. Membantu saudara itu jauh lebih besar pahalanya. Kata Nabi alaihissalam, ya, kata Nabi alaihissalam, namanya sadaqah al-qarib, laki sadaqah ajur sadaqah wa ajur sadaqah wa ajur qarabah. Jadi orang yang bersedekah membantu saudara itu mendapatkan dua pahala, pahala sedekah dan pahala kerabat, pahala silaturahim. Jadi jangan dibatasi budgetnya gitu. Kalau memang kita punya dana lebih, bantu ya sesuai dengan kemampuan finansial kita. Kita bantu sampai tuntas masalahnya. Tapi tadi jangan ada ketergantungan. Karena ada sebagian saudara justru lebih manfaatkan itu. Jadi bergantung kepada saudaranya yang kaya dan ini nggak baik. Kita bantu, kita bantu, kita bantu sampai mereka bisa mandiri. Tapi kalau sudah nggak ada upaya keinginan untuk mandiri, tapi bergantung pada saudaranya yang kaya, nah ini nggak baik kayak gini. Kita juga menasihati mereka. Dibantu itu penting, tapi bergantung itu juga nggak, itu juga bahaya gitu. Jadi kita berupaya membantu saudara kita dulu. Kata Nabi alaihissalam, ibda biman ta'un. Mulai dari yang kamu yang dekat darimu secara nasab, bantu mereka. Ya, jadi kita bantu maksimal, bantu maksimal, bantu maksimal. Kita budgetin berapa, kalau memang kurang tambah lagi, ya. Dan ingat, membantu saudara itu nggak akan membuat kita miskin. Membantu saudara, membantu orang tua, membantu kerabat, nggak akan membuat kita miskin. Insya Allah akan membuat harta kita lebih berkah dan lebih banyak, insya Allah. Allahu a'lam. Baik. Demikian penjelasan jawaban pertanyaan dari Ustadz. Semoga dipahami oleh penanya. Eh, Kami masih mengundang para sahabat yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat, ya. Atau bisa juga menekan tombol raise hand untuk bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Insya Allah nanti Ana izinkan untuk membuka mikrofonnya. Ya, para sahabat, mari kita gunakan kesempatan pada pagi hari ini. Ada materi pagi ini yang telah disampaikan Ustadz. Jika masih ada yang ingin bertanyakan, baik. Eh, ada pertanyaan yang mulai masuk lagi. Bismillah. Afwan, Ustadz, terkait dengan kurban. Jika kita sudah rencanakan untuk berkurban,
qadarullah ada kebutuhan dana mendadak sehingga kami minta uzur untuk berhutang untuk berkurban. Mohon tanggapan Ustadz. Barakallahu fikum. Kurban itu ibadah yang punya kelebihan rezeki. Jangan dipaksakan dengan berhutang. Karena Nabi alaihissalam bersabda, "Mangkana lausa." Siapa yang punya kelebihan, falam yudhahi, falam ada, yang punya kelebihan rezeki satu di saat itu ya, di, di hari kurban, dia punya rezeki tapi tidak berkurban. Kata Nabi, jangan hadir soal, artinya jangan sholat di lapangan, sholat id. Nabi bilang begitu. Di situ ada kata sah, kelebihan rezeki. Lah kalau qadar Allah kita udah rencana kurban, ternyata ada kebutuhan yang mendesak membuat kita tidak punya kelebihan rezeki, udah kepake uangnya. Ya sudah, nggak usah kurban, nggak usah dipaksakan, kecuali nazar. Kalau nazar, ya Allah kalau saya sembuh saya kurban, beda, wajib. Dia wajib, walaupun dengan utang, walaupun dengan cara hutang. Tapi kalau tidak dengan nazar, dia hanya, ya saya niat kurban, lalu berjalan waktu, mendekati hari H, ternyata qadarullah ada musibah yang membuat dia harus menggunakan uang yang akan dipakai buat kurban. Nggak jadi, nggak apa-apa. Nggak usah dipaksakan. Sunnah itu tidak begitu. Sunnah itu indah. Ibadah kepada Allah itu indah. Fattakullah masata'atum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Orang dia nggak mampu masih dipaksakan kurban. Malah niatnya mendapatkan pahala. Tetap mendapatkan pahala kurban. Karena dia udah niat. Tapi qadarullah, ya dia tidak bisa karena ada kebutuhan yang mendesak. Jadi niat pahalanya dapat, pahala akan untuk tetap beli Quran dan berkurban dengan cara perlu. Wallahu taala alam. Baik. Eh, Demikian penjelasan dari Ustadz. Semoga bisa dipahami oleh penanya. Tapi Ustadz, ini kan kaitan dengan kurban. Anda boleh menambahkan pertanyaan yang berstadi. Bagaimana jika kita berhutang untuk ibadah umroh, Ustadz? Apakah diperbolehkan gitu, Ustadz? Sama, umrah juga kan ibadah. Gini, ulama khilaf tentang ibadah umrah itu sendiri. Apakah dia wajib atau sunnah? Apakah wajib atau sunnah? Yang bilang wajib, wajib itu yang pertama kali. Yang wajib pertama kali. Mungkin sebagian ulama membenarkan hutang kalau itu umrah pertama. Karena memang itu wajib. Sebagian ulama mengatakan wajib. Seperti wajibnya haji, demikian pula wajibnya umroh. Nah kalau umroh itu wajib karena umroh yang pertama, dia nggak pernah umroh sama sekali, sementara dia nggak ada uang, ya gitu ya, nggak ada uang, dia nggak tahu umur, ya dia bisa saja berutang, bisa saja berhutang. Tapi masalahnya, apakah wajibnya itu wajib segera atau wajib yang bisa ditunda? Namanya al-wujub lit tarahi atau wujub lil faur. Dia wajibnya umroh ini, wajibnya wajib yang bisa ditunda atau wajib yang harus segera dilaksanakan. Kan gitu. Karena secara etis, kok pulang umroh malah nanggung hutang. Kayak dipaksakan gitu loh. Karena ini ibadah umroh ini ibadah harta gitu loh. Jadi kalau kita bicara ibadah harta, umroh, haji, kurban, ya kan? Itu biasanya kembali kepada kemampuan finansial, tidak boleh dipaksakan. Yang sahih wallahu alam. Ibadah umroh, ibadah wajib, tapi wajibnya bisa ditunda sampai nanti ada rezeki. Kalau Allah takdirkan dia tidak bisa menjalankan ibadah umroh dia di dunia, insya Allah dia ditanya. Kenapa? Karena dia tidak menunda, dia tidak ingin umroh, tapi dia
ini bukan hutang gitu. Balik hutang, ya boleh saja. Tapi tidak layak. Karena tidak layak karena terkesan dipaksa. Yang dipaksakan itu yang wajib, yang wajib dia sudah memenuhi ada, menunda atau nggak boleh, itu wajib segera. Dia punya uang, dia punya waktu, tapi nggak mau haji, dia nggak mau umroh, nggak siap katanya alasan, nggak siap apa? Ya pokoknya nggak siap. Lah duit ada, waktu ada, kamu bisa cuti kok, kamu bisa, kamu pengusaha, waktu kamu yang atur. Aduh nggak deh, nggak siap. Nah ini yang dikatakan berdosa begitu. Tapi kalau bagi orang yang apa namanya, mungkin dia kerja, dia punya uang tapi waktunya nggak dapat karena nggak dapat izin dari perusahaannya, juga sama, nggak berdosa sampai dia bisa punya waktu atau sampai juga dia punya uang, jadi paksakan. Allah taala. Nah, Ustaz. Soalnya ada stigma apa ibadah haji atau umroh itu tidak akan membuat miskin gitu katanya seperti itu ada stigma. Oh iya, itu keutamaan. Ya, Yanfianil faqr kama ya, karena yanfianil khabas. Jadi haji dan tabiul haji wal umrah. Jadi lakukan haji berturut-turut gitu loh. Karena haji dan umrah itu akan menyingkirkan kemiskinan, sebagaimana apa, seorang besi itu membersihkan besi yang kotor dari kulitnya gitu. Itu utama haji dan umrah. Tapi apa tapi kalau utang begini, yang itu akan menghilangkan kemiskinan, akan menghilangkan kemiskinan. Pertama, kita harus kembali dulu. Keutamaan itu terkait dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tuntunan Nabi, apakah ada orang yang umroh memaksakan diri dengan cara hutang? Apakah tuntunan Nabi orang berangkat haji sampai jual sawah, jual jual segala macam tahun-tahun, kan kayak dipaksakan? Karena Allah bilang, yang wajib haji kata Allah yang punya haji, yang punya kelebihan uang. Nah sekarang kalau dia paksakan nih haji misalnya, dia jual rumah, dia jual sawah, dia jual segala-galanya, pulang bawa hutang, hajinya sesuai tuntunan Nabi atau tidak? baik. Jadi haji dan umrah yang bisa menyingkirkan kemiskinan, yaitu haji dan umrah sesuai dengan tuntunan. Jangan dipisahkan itu. Haji umrohnya sesuai dengan tuntunan, tidak dipaksakan. Kalau dipaksakan, hutang, sampai utang sana sendiri, bahkan ditambah lagi ada walimatus safar, hutang lagi, nggak ada duit gitu ya. Dia juga harus meninggalkan bekal untuk keluarga di rumah, berapa duit lagi, malah akhirnya hutang dia. Pulang haji berhutang, pulang umroh berhutang. Kalau sesuatu dipaksakan, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, jangan dikatakan ibadah itu Apa? gitu. Semua ya contohnya kemiskinan itu kata beliau syarat ibadahnya sesuai dengan tuntunan Nabi. Sekarang saya bertanya, umroh memaksakan dengan hutang. Jadi hutang, ya, terus di umroh dengan hutang. Dia umroh dengan hutang gitu loh. Jadi pulang umroh itu punya hutang. Sesuai dengan Nabi atau tidak? Sementara dia hidupnya pas-pasan. Karena pengen umroh dia utang. Sana sini dia utang, lalu dia pulang, ya, qaddar Allah, penghasilannya lemah, lalu dia punya menyingkirkan itu, ya, jemaah sekalian,
semua keutamaan besar akan kita rasakan keutamaan ibadah ketika ibadah kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz penjelasannya ya. Selanjutnya, Anda bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, mana yang didahulukan membantu kerabat atau pihak lain seperti pengelola anak, anak duafa jika diminta bantuan pada saat bersamaan? Mohon penjelasan baiknya Ustadz. Berarti apa? Eh, Sinyalnya man, yang putus-putus ya. iya Ustadz, network bandwidth-nya ini kalau Anda lihat apa lemah, network Hmm. bandwidth-nya is low. Jadi dari kelihatannya Anda juga putus-putus nerima ini ya, gitu loh. Masalahnya Coba ini, diulangi pertanyaannya. Anda ulangi lagi Ustadz. Eh, Mana yang didahulukan membantu kerabat atau pihak lain seperti pengelola anak-anak duafa jika diminta bantuan pada saat bersamaan? Mohon penjelasan baiknya. Idba biman ta'ul. Dahulukan keluarga. Keluarga yang tidak mampu, keluarga yang membutuhkan. Karena ketika kita mendahulukan keluarga, kita mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala kerabat. Pahala silaturahim. Itu arahan Nabi SAW. Ibda biman ta'ul. Baik, baik. Mulai dari orang terdekat kamu. Kajian kita pada hari ini dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.